Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Rahman Syaputra akan memaparkan rencana penelitian dengan judul Pengaruh Rasio Larutan dan pH akhir terhadap kemurnian presipitat silika pada sintesis silikon dioksida dari prekursor natrium metasilikat. Berikut ini adalah poin bahasan secara umum yang akan saya bahas, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan referensi yang digunakan. Pendahuluan berisi latar belakang, tujuan, dan hipotesis awal pada penelitian ini. Harga minyak dan gas terus meningkat seiring berjalannya waktu. Namun, kebutuhan minyak dan gas di Indonesia terus meningkat. Apabila tidak mengoptimalkan pengalihan menuju sumber energi terbarukan, peluang Indonesia mengalami krisis energi akan semakin besar. Penggunaan energi surya di Indonesia mencapai 4,8 kWh per meter persegi, setara dengan 112.000 gigawatt peak, namun baru dimanfaatkan 10 megawatt peak. Sel surya dengan memanfaatkan teknologi fotovoltaik merupakan alternatif pengganti bahan bakar minyak dan gas. Dengan pesatnya pertumbuhan industri fotovoltaik, ada kebutuhan besar akan silikon murah dengan kemurnian tinggi yang dibutuhkan sebagai bahan dasar pembuatan sel surya. Sekitar 40% biaya pembuatan sel surya digunakan untuk bahan baku silika dengan kemurnian tinggi. Silikon dioksida atau silika adalah mineral yang mendominasi kerak bumi dengan persentase mencapai 60% yang sangat mudah ditemukan di alam sebagai pasir dan batuan ataupun tanah. Selain itu, silika juga dihasilkan dari limbah industri kaca dan gelas serta berbagai bahan organik seperti abu sekam padi dan juga tebu. Dilansir dari data yang dikeluarkan oleh BPPT pada tahun 2013, sumber daya silika mencapai 17 miliar ton di Indonesia. Tersebar di berbagai pulau Indonesia, khususnya daerah Bangka, Belitung, Tuban, dan Samarinda, dan juga tersebar di berbagai pulau Jawa. Namun industri pertambangan silika yang ada di Indonesia saat ini tidak dapat memenuhi kebutuhan silika dalam negeri, sehingga Indonesia masih terus melakukan impor silika dari berbagai negara. Sedangkan kebutuhan silika untuk industri fotovoltaik sebagai bahan baku pembuatan sel surya harus memiliki kemurnian 99,99%. Hal tersebutlah yang melatar belakangi penelitian ini. Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan, yaitu mengetahui pengaruh konsentrasi larutan natrium metasilikat terhadap H2O terhadap kemurnian silika presipitat. Kemudian mengetahui pengaruh pH akhir sintesis terhadap kemurnian silika presipitat. Hipotesis awal atau dugaan sementara pada penelitian ini adalah perbandingan natrium metasilikat dengan H2O yang digunakan akan mempengaruhi banyaknya presipitat silika yang diperoleh. Kemudian produk silika yang paling baik diperoleh pada pH yang mendekati netral. Tinjauan pustaka berisi teori-teori pendukung untuk melakukan penelitian ini. Natrium metasilikat memiliki keunggulan seperti kelarutan yang tinggi, kapasitas pH buffer, kemampuan dispersi, dan memiliki kemampuan absorben yang baik. Natrium metasilikat memiliki pH 12 yang tidak dapat larut dalam alkohol, asam, dan larutan garam, sehingga pada pH mendekati netral dan asam akan cenderung menghasilkan endapan. Pembuatan natrium metasilikat dapat menggunakan bahan baku seperti natrium hidroksida, natrium karbonat, dan juga sekam padi. Gambar di samping merupakan hasil XRD dari natrium metasilikat, di mana diketahui
gugus silanol dan juga silaksol terbentuk. Mayoritas silika di alam memiliki warna putih bersih, namun warna lainnya dapat ditemukan berdasarkan kandungan pengotornya. Silika memiliki banyak manfaat dan memiliki nilai ekonomis yang baik. Saat ini, silika diaplikasikan secara komersial sebagai bahan baku industri gelas dan kaca, elektronik, dan juga pembuatan sel surya. Silikon dioksida juga termasuk senyawa yang tidak reaktif terhadap asam kuat seperti HCl dan juga H2SO4 pada temperatur kamar. Di alam, silika sulit didapatkan sebagai unsur yang dengan kemurnian tinggi karena memiliki afinitas tinggi terhadap oksida dan atom lain, dengan elektronegativitas yang tinggi juga. Secara kimia, ikatan antar oksigen dengan silikon bersifat 50% kovalen dan 50% ionik, sehingga membentuk ikatan yang kuat. Metode presipitasi adalah metode pengendapan masing-masing material dasar dengan suatu reaktan. Presipitasi dilakukan dengan cara prekursor dilarutkan ke dalam pelarut, lalu dilakukan penambahan reaktan. Proses tersebut menghasilkan larutan yang jenuh, sehingga menghasilkan endapan karena adanya nukleasi yang sangat cepat, sehingga dapat dihasilkan produk nanopartikel. Pengendapan atau presipitasi dilakukan dalam kondisi basah. Presipitasi silika menghasilkan silika presipitat berwarna putih yang perlu dilakukan proses penyaringan, pencucian, dan pengeringan dalam proses pembuatannya. Pengaruh rasio larutan, di mana Wang dan Song pada tahun 2014 telah melakukan penelitian terhadap pengaruh rasio larutan yang digunakan, di mana data yang dihasilkan terlihat pada tabel tersebut. Semakin besar perbandingan rasio larutan, membutuhkan waktu jelasi yang lebih besar. Data penelitian terbaik menunjukkan rasio 1:2 menghasilkan silika yang berpori yang terdistribusi secara sempit dan memiliki permukaan yang halus serta luas permukaan yang besar. Kemudian ada pengaruh pH akhir. Silika merupakan senyawa yang sangat mudah larut dalam kondisi basah dan lebih mudah terjadi endapan ketika berada pada kondisi asam, sehingga pengaruh pH akhir dalam proses sintesis silika akan mempengaruhi perolehan presipitat silika. Madejoni dan Mardiana sudah melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pH terhadap sintesis silika. Penurunan pH mendekati netral menyebabkan ukuran partikel cenderung menurun ke distribusi ukuran yang lebih kecil. Ukuran partikel terkecil diperoleh pada pH 7 berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Madejoni. Pengaruh pH dan waktu aging terhadap sintesis silika juga mempengaruhi rendemen. Keadaan optimum terjadi pada pH 6 dengan kondisi waktu aging selama 12 jam berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 oleh Mardiana. Metode penelitian terdiri dari diagram alir percobaan, alat dan bahan yang digunakan. Pertama, prekursor natrium metasilikat dikarakterisasi XRF agar diketahui kandungan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Kemudian mencampur natrium metasilikat ke dalam pelarut berupa aqueous dengan perbandingan rasio volume 100, 200, 300, 400, dan 500 gram per liter selama 4 jam dengan kecepatan 300 rpm pada temperatur kamar. NH4Cl ditambahkan sebagai larutan penyangga. Setelah larutan homogen ditambahkan asam klorida sedikit demi sedikit hingga pH mendekati netral. Sampel yang akan kita lakukan penelitian memiliki variasi akhir pH yaitu 5, 6, 7, 8, dan 9. Endapan silika berwarna putih yang terbentuk disaring kemudian menghasilkan filtrat dan juga residu, di mana filtrat
akan dianalisis menggunakan AAS, sedangkan residu dilanjutkan pada proses selanjutnya. Residu dilanjutkan pada proses pencucian menggunakan Aquades untuk menghilangkan kandungan pengotor pada presipitat silika. Produk sintesis silika yang sudah dilakukan pencucian dilanjutkan ke tahap pengeringan untuk menghilangkan kandungan air pada sampel dengan temperatur 80 derajat Celcius selama 24 jam. Proses kalsinasi pada temperatur 700 derajat Celcius dilakukan selama 2 jam. Kalsinasi dilakukan untuk menghilangkan senyawa organik pada presipitat silika dan menghasilkan silika dalam bentuk serbuk halus. Analisis gravimetri dilakukan untuk mengetahui kadar silika pada produk dengan mengacu pada SNI 7574-2010, di mana sampel yang terbaik dengan kemurnian paling tinggi kemudian dilakukan karakterisasi dengan XRD, XRF, dan juga SEM. Setelah penelitian selesai dilakukan, pengamatan terhadap data dan yang diperoleh dan pembahasan dengan memperhatikan literatur yang ada. Terakhir, pembuatan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan. Alat-alat yang digunakan adalah neraca digital, glass beaker, magnetic stirrer, desikator, pH meter, oven, muffle furnace, burette, XRD, XRF, dan juga SEM. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah natrium metasilikat, asam klorida, asam nitrat, asam perklorat, asam fluorida, dan amonium klorida. Berikut ini adalah referensi yang digunakan. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk memperhatikan dan mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.